A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, pada kesempatan wasiat bertakwa saat ini kita ambil kembali surat A'raf, surat ke-7 ayat 172 yang baru saja diberikan pada materi TC beberapa hari yang lalu. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufasilul ayati wa la'allahum yarji'un. Ayat 172, 173 dan 174. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah pembimbing Anda dengan dakwah musaddiqon, dengan dakwah lurus, sebab setiap rasul itu membawa ajaran kemudian dibengkokkan oleh pengkhianat ilmu. Maka Allah mengambil keturunan dari Bani Adam yang Bani Adamnya bersikap negatif, diambil dari belakang, kemudian dididik, diberi pelajaran. Di sini diistilahkan wa ashadahum ala anfusihim. Dia Allah berarti dengan ajaran ilmunya mempersaksikan kepada mereka perihal diri mereka. Diri mereka sama dengan biologis mereka. Hal ini sama dengan hadis yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal fungsi pembimbingnya. Jadi pada wa'ashadahum ini Allah dengan ajaran ilmunya melalui rasul, melalui orang yang mengajar, karena dia sudah punya ilmu, mengajar kepada yang lain. Nah, keturunan dari Bani Adam ini diperkenalkan tentang diri mereka, biologis mereka. Jangan sampai hidup ini kayak didikan naturalis, didikan idealis yang tidak memperkenalkan kepada manusia bahwa manusia itu ciptaan Allah. Di samping manusia ciptaan Allah, kalau itu pada tahu semua, tapi di sini tidak sampai orang benar-benar merasakan Allah berfungsi pada dirinya. Jadi pada wa'ashadahum ala anfusihim di sini sama dengan mengajarkan bahwa jantung berdenyut yang menggerakkannya Allah. bahwa darah beredar yang mengedarkannya Allah,
bahwa anus otomatis yang sering kita jelaskan ya sambil berkelakar supaya sadar ya betapa berbedanya kalau anus tidak bekerja otomatis. Misalkan seorang pemain film istirahat dulu, makan dulu. Setelah makan kemudian dia mau ke WC. Setelah itu anusnya setelah cebok nutup lagi secara otomatis. Dan nutup ini bukan nutupan, benar-benar nutup. Nah, jadi berarti bahwa alat-alat yang ada di anus itu berupa urat-urat saraf, berupa daging, berupa otot-otot di sana bergerak secara serempak. Itu Allah yang menggerakkan. Jadi begitu itu disadari, ditanyakan, alastu bi rabbikum, kan aku ini pembuat kebijakan kalian. Qalu bala syahidna, mereka menjawab, ya, kami telah menyaksikan fungsi Anda. Berarti di sini hasil dari pendidikan itu sadar bahwa dia sebagai manusia tidak lepas dari apa yang diistilahkan inna kunna fa'ilin. Mata kita bisa melihat di sana ada urat-urat saraf, di sana ada otot-otot yang menggerakkan penutup mata, yang menggerakkan matanya sendiri, mengerling ke kanan ke kiri dan sebagainya. Itu semua inna kunna fa'ilin. Jadi dari kesadaran ini nanti akan menjadi satu pandangan dan sikap hidup. Begitulah Allah melayani kepentingan kita sebagai manusia. Kalau itu dihitung kenikmatan itu, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitung. Jadi dari sini nanti setiap orang diperkenalkan tentang dirinya sendiri. Ini nanti dari bahan ini ada kesediaan orang patuh kepada kebijakan pencipta. Ini yang menjadi dasar. Dari orang tidak tahu apa-apa menjadi pandai, dari tidak bisa apa-apa menjadi terampil, dari tidak punya apa-apa menjadi punya segala, dari tidak kuat menjadi kuat, tapi didasari oleh kepatuhan. Inilah yang paling mahal sebenarnya dalam hidup ini. Dan itu yang dicari oleh para rasul. Mana orangnya yang bersedia patuh kepada kebijakan pencipta. Kalau kita tanggapi di saat ini, orang pandai banyak. Orang kaya banyak, orang terampil banyak. Tetapi kalau tidak dilapisi dengan kesediaan patuh menurut kebijakan pencipta,
itu semua akan menjadi bahan kekacauan manusia itu sendiri. Kepandaiannya dipakai berkhianat kepada orang lain, kepandaiannya dipakai menjajah bangsa lain, kepandaiannya dipakai melayani hawa nafsunya, kepandaiannya dipakai bersilat lidah, kepandaiannya dipakai itu, dipakai ini, yang itu semua bukan mengarah kepada kepatuhan kepada kebijakan pencipta. Jadi dari sinilah maka kita mengkaji ayat ini, berarti kita berbicara bahwa itu semua inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang berbuat. Kaminya kami Allah. Ma masana min lugub, tidak ada kecapaian sedikit pun menimpa kami. Dalam apa? Dalam inna kunna fa'ilin. La ta'huduhu sinatun wala naum. Ngantuk dan tidur tidak menimpanya. La ta'hudullaha, hunya ke Allah. La ta'hudullaha sinatun wala naum. Jadi semua ini adalah mega activities of Allah, kegiatan besar dari Allah tentang mencipta alam semesta, tentang peredaran matahari, tentang peredaran bulan, peredaran bintang ke bintang, bumi, tumbuh-tumbuhan, seluruhnya merupakan mega activities of Allah. Dan terhadap ini tidak ada yang mengikut campuri. Sehingga kalau ada kalimat inna kunna an hadza gofilin, nah ini yang dihindari. Jangan sampai terjadi nanti orang menyatakan inna kunna an hadza gofilin. Dari salah satu terjemah yang saya baca, hadza ini arahnya kepada keesaan. Keesaan Allah. Kami lengah terhadap keesaan Allah. Keesaan ini kita kembali lagi mengkaji apa itu wahada. Wahadahu kita tidak artikan mensatukan, tapi kita artikan menghanyakan. Wahadahu menghanyakan, artinya hanya Allah yang mencipta alam semesta, hanya Allah yang merancang, hanya Allah yang memastikan, hanya Allah yang memasukkan mukmin ke dalam jannah, hanya Allah yang memasukkan yang negatif kepada kehidupan nar, hanya Allah yang menumbuhkan rumput, hanya Allah yang menggerakkan angin, hanya Allah yang mencipta ikan-ikan di laut, hanya Allah, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu artinya wahada. Sehingga kalau kita mengenal kata-kata esa, esa itu pengertiannya satu. Esa dalam mencipta alam semesta, esa dalam menggerakkan alam semesta, esa dalam menggerakkan biologis manusia. Esa dalam mengatur manusia. Inna dina indallahil Islam. Hanya Allah yang menciptakan regulasi Islam. Nah, jadi disinilah pengertiannya, hingga kalau orang menyatakan yang tidak terdidik dengan asadahum ala anfusihim, akan menyatakan inna kunna an hada gofilin, kami lengah perihal yang demikian. Ini jadi perihal apa? Perihal Allah berkuasa satu-satunya atas segala.
Sama dengan nanti berkaitan dengan surat Yasin ayat terakhir, biyadihi malakutu kulli syai'in. Pada kekuasaannya lah kerajaan besar segala sesuatu. Kalau kerajaan besar segala sesuatu ini, misal kita ambil suatu waktu golas si'ru fil Madinah. Faqalu ya Rasulullah sa'ir lana. Harga-harga membumbung di Madinah ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah. Orang-orang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sa'ir lana, tentukanlah harga bagi kami. Jangan tidak terkendali seperti ini. Nabi menjawab, Inna Allaha huwal musa'ir al-qabid al-basit. Allah lah yang menentukan harga. Allah lah yang melapangkan semua. Allah lah yang memegang kekuasaan. Jadi serba Allah. Itulah nanti esanya. Tadi sudah kita katakan, kalau Allah mengambil dari Bani Adam, kemudian Allah mendidik, pada prakteknya Rasulullah yang mendidiknya. Pada prakteknya yang dididik oleh Rasul yang telah mantap dengan ilmu, mendidik kawannya yang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, itu prakteknya. Sehingga nanti kalau berbicara misalnya harga, itu adalah pada malakut biyadihi malakutu kulli syai'in, itu berarti yang bermusyawaratnya alladzina aqamus shalat, alladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalat wa amruhum syura bainahum. Itulah orang-orang yang telah menyambut dakwah Allah, kemudian menegakkan salat, tentunya melakukan satu upacara kepatuhan, wa amruhum syura bainahum, urusan mereka musyawarat di antara mereka. Jadi yang menentukan adalah yang bismillah. Berarti itulah Allah, innallaha huwal musa'ir. Jadi disinilah sama dengan semua dengan bahan inna kunna fa'ilin, kamilah yang berbuat. Nah, sehingga dengan demikian maka yang berkuasa hanya Allah satu-satunya. Pada periode mana? Pada periode hasanah fid dunya. Adapun nanti pada periode setan meminta andirni ila yaumi yub'atsun, Allah memberi izin innaka minal mundarin, berarti Allah memberi ruang dan waktu kepada setan untuk menggelar kekufuran. Waktunya, ruangnya dikasih, waktunya dikasih, ruangnya dikasih, dunianya dikasih, buminya dikasih, rezekinya juga dikasih. Sehingga nanti ada hubungan dengan surat Anbiya ayat 20 ayat 44 ya. Surat 21 ayat 44. Bal mata'na haula'i wa abahum. Haula'inya kemenangan negatif itu. Tetapi kami memberi kesenangan kepada orang-orang ini, wa abahum, dan nenek moyang mereka. Itu bukan kepada mukmin ya. Hatta tola alaihimul umuru, hingga panjanglah umur peradaban dulu atas mereka. Itu yang memberinya Allah. Buminya dikasihkan, rezekinya dikasih untuk menggelar kekufuran. Selanjutnya tanggapi, apalah yarawna, apakah mereka tidak melihat secara ilmiah anna na'til ardo, bahwa sungguhnya kami mendatangi bumi kekuasaan itu, kami dengan dakwah kami yang musaddiqon mendatangi bumi kekuasaan itu, nan kusuha, yang mana kami menguranginya, min atrofiha, dari tepi-tepinya. Itulah Allah dengan dakwah musaddiqonnya, mengurangi wilayah yang zalimin.
Ujungnya Allah bertanya, afahumul ghalibun. Akhirnya apakah mereka yang menjadi pemenang? Kalau Allahu Akbar sudah dinyatakan, berarti Allah yang menang. Nah, jadi disinilah artinya setelah dididik oleh Allah mengenal dirinya, yang mana semua inna kunna fa'ilin, mata kita bisa melihat itu hakikatnya adalah inna kunna fa'ilin, Allah yang melakukan demikian. Telinga kita mendengar itu juga inna kunna fa'ilin. Anus kita otomatis itu juga inna kunna fa'ilin. Jantung kita berdetak itu juga inna kunna fa'ilin. Makanan yang kita makan, kemudian setelah dikunyah masuk ke dalam perut, diserap oleh urat-urat di sekitar ususnya, usus halus, dibawa ke seluruh tubuh, menjadi pembakaran badan, menjadi panas. Itu juga inna kunna fa'ilin. Itu secara mendasar harus dipahami, sehingga dari sana timbullah nanti keinginan patuh menurut kebijakan pencipta. Silahkan cerdaskan otak, silahkan menjadi terampil dalam berbagai persoalan, silahkan menjadi kaya, silahkan menjadi makmur, tetapi untuk pengabdian hidup menurut kebijakan pencipta. Inilah yang mendasar dan inilah yang kita katakan kalau menurut istilah mereka human right, hak ajasi manusia, hak mendasar dari manusia. Apa hak mendasar? Mengenal fungsi pencipta. Jadi kalau orang rame-rame tentang bagaimana itu hak ajasi manusia, di sana sini digemborkan, itu melanggar hak ajasi manusia, ini melanggar hak ajasi manusia, harus dihukum dan sebagainya, maka kita mengatakan hak ajasi manusia yang paling utama mengenal fungsi pencipta dalam dirinya. Sehingga dengan demikian itulah menjadi dasarnya. Dari sana silahkan nanti beranjak, silahkan nanti berangkat, lakukan hidup ini, cari berbagai keunggulan, tapi jangan keluar dari koridor, mematuhi kebijakan pencipta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Dalam kaitan dengan Allah telah mengutus para rasul musaddiqul lima ma'ahum, kemudian sikapnya bagaimana? Nabada farikun minal ladzina utul kitab Allahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Jadi yang berkhianat kepada ilmu itu dikatakan pada ayat ini ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak berilmu yang demikian agung. Seolah-olah. Padahal bisa berkhianat itu karena memang menguasai ilmu. Seorang bengkel jam tangan yang berkhianat kepada konsumennya karena dia ngerti.
seorang bengkel motor yang berkhianat kepada konsumennya karena dia ngerti. Tidak mungkin dia berkhianat kalau dia tidak ngerti. Sehingga motor itu kelihatan bagus, tapi di satu saat mati sendiri. Disinilah keahlian yang dipakai untuk berkhianat. Sehingga untuk ini kita mendapatkan ayat Quran, wa inna minhum la fariqan yarghuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Di antara mereka ada sekelompok manusia yang menyatakan, yang bersilat lidah pada kitab, menyatakan dari kitab padahal bukan dari kitab. Wa yaquluna huwa min indillah, mereka menyatakan itu dari ajaran Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal bukan dari ajaran Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba, yaitu mereka ngomong bohong atas ajaran Allah. Wa hum ya'lamun, padahal mereka berilmu yang demikian agung. Punya ilmu tapi menyembunyikan. Tahu bahwa Allah berfungsi kepada biologis manusia termasuk kepada dirinya. Allah berfungsi kepada semua. Allah berfungsi kepada anak-anak. Allah berfungsi kepada orang dewasa. Allah berfungsi pada orang tua. Tapi itu semua disembunyikan. Itulah yang mungkin kita istilahkan human right violator. Dia adalah pengkhianat daripada hak ajasi manusia. Yang kita cari tentunya human right activist, pejuang hak ajasi manusia, yaitu perkenalkan kepada manusia fungsi Allah terhadap dirinya sendiri. Sehingga dia makan pasti menggunakan dirinya sendiri. Dia menggunakan tangan, dia menggunakan kaki untuk berangkat, dia menggunakan pantat untuk duduk, dia menggunakan mata untuk melihat, dia menggunakan telinga untuk mendengar. Semua didasari atas kepatuhan kepada kebijakan pencipta. Kalau ini tidak ada, sama dengan dasarnya tidak ada. Jadi ada kecerdasan nanti untuk berkhianat kepada orang lain, ada kepandaian justru untuk mengatur-ngatur berbagai aturan sehingga dikatakan baik padahal itu adalah kejahatan. Nah, seperti itulah nanti. Ada kekayaan tidak digunakan menurut yang semestinya. Nah, jadi nanti ujungnya kehidupan ini tidak akan teratur rapi. Tetapi kalau sudah wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim, yaitu pada satu peredaran sejarah di mana kami membangkit di setiap umat seorang pembela atas mereka dari diri mereka sendiri. Wajib nabika syahidan ala haula'i, kami mendatangkan pembela atas orang-orang ini. Kami datangkan sunnah Anda menjadi pembela atas orang-orang ini. Nah, kalau sudah jadi seperti itu, maka akan terjadi nanti bahwa setiap umat itu dibimbing oleh hudal lil muttaqin, oleh ilmu Allah, sehingga semuanya berlaku berdasarkan kesediaan patuh menurut kebijakan pencipta. Di sana tidak ada pertengkaran, di sana tidak ada pengkhianatan, di sana kehidupan cerdas dipupuk, di sana keterampilan dipupuk, dan hasilnya nanti tetap untuk kepentingan bersama. Sehingga lahirlah tidak jauh dari ucapan salam. Assalamu, kehidupan damai dengan dinul Islam. Rahmatullah, kehidupan saling kasih sayang menurut ajaran Allah. Wa barakatuh, kehidupan saling memakmurkan menurut kebijakan Allah. Itu yang akan berwujud tidak jauh-jauh dari ucapan salam yang disebut, yang diucapkan oleh semua
Saat ini orang sudah pandai mengucapkan salam, hatta dia dari golongan manapun. Maka kasihkanlah pengertian salam seperti tadi, sehingga dengan demikian sadar bahwa itu adalah membangun kehidupan indah atau hasanah di dunia. Orang baca Fatihah pada setiap salat dengan ihdinas siratal mustaqim mengundang sunnah Rasul untuk muncul kembali. Sebab siratal ladzina an'amta 'alaihim sudah sering kita pelajari, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Atau pada surat Maryam 58, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutalim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Itulah yang diundang dalam ihdinas siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, menghindari sirat yang tadi disebut ghairil maghdubi 'alaihim, juga terlepas dari sirat ladzal. Sehingga begitu menyatakan amin, menyatakan Allahumma stajib, ya Allah perkenankanlah. Jadi inilah yang perlu kita dengungkan melalui Masjid At-Taqwa kepada semua pihak, dan kita juga melaksanakan eksplorasi ayat untuk dikaji oleh semua, dipersiapkan semua bahannya, sehingga dengan demikian akan menjadi bahan untuk hudal lil muttaqin. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.